dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 22 Februari 2026. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Penatua Jimmy atau Sekretariat Gereja. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Berikutnya, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat hari ini setelah kebaktian atau pukul 12 siang. Untuk itu kami mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika ada usul dan saran, silakan menyampaikan secara tertulis sebelum PMJ dimulai. Berikutnya Biston Pagi. Biston Pagi diadakan hari Rabu 25 Februari jam 5.30 tempat di gereja yang dipimpin Penatua Penatua Jenny. Untuk itu kami mengundang kehadiran khususnya lansia pada Biston Pagi tersebut. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga 26 Februari Kamis jam 7 sore yang diselenggarakan oleh keluarga Bapak Lukianto. Tempat di gereja dipimpin oleh Penatua Kristianto. Liturgosnya Ibu Lamro Simanulang. Untuk itu kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian tersebut. Berikutnya persekutuan lansia, yaitu hari Jumat 27 Februari pukul 16 atau pukul 4 sore. Tempat di gereja, renungan dibawakan oleh Penatua Jimmy Situmorang. Liturgosnya Bapak Subianto. Untuk itu kami mengundang kehadiran lansia pada persekutuan tersebut. Persekutuan remaja 28 Februari pukul 6 sore seperti biasa, renungan oleh Penatua Ojak Malumban Batu. Liturgosnya Saudari Clara. Kami mengharapkan kehadiran seluruh remaja dan kepada Bapak Ibu jika anak-anaknya tidak ada bersama kita di sini untuk mengingatkan mereka rajin dalam persekutuan remaja tersebut. Rapat Panitia Paskah. Rapat Panitia Paskah tanggal 1 Maret 2026 setelah kebaktian di gereja. Untuk itu kami mengundang seluruh kehadiran panitia dalam rapat tersebut. Susunan Panitia Paskah, kita telah membentuk Panitia Paskah, Penasehat Majelis Jemaat, Ketua Penatua Marolop Sianturi, Wakil Ketua Bapak Jarum Masyalagan, Sekretaris Ibu Eli, Bendahara Ibu Melparida Simbolon, Seacara atau koordinatornya Ibu Marsinta Simanulang, dan dari setiap komisi Ibu Insiasi dari Komisi Anak, Komisi Remaja Rebeka, Komisi Dewasa Ibu Jenti Sitorus untuk bisa bersama-sama dalam acara tersebut. Perlengkapan Bapak Robinson, dokumentasi Bapak Tumanggor, dekorasi Bapak Andre Adje, konsumsi Ibu Mariawati. Dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus melalui perayaan Masa Raya Paskah 2026, anggaran Paskah telah ditentukan oleh Majelis Jemaat sebanyak 4 juta rupiah. Untuk itu, Majelis Jemaat telah mempersiapkan amplop mulai minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa membaca persembahan jemaat yang masuk minggu ini, yaitu sebanyak atau totalnya sebanyak Rp3.831. Kembali lagi kami mengingatkan, yang saya bacakan tidak semua warta, tidak semua dibacakan, namun sudah di-share di grup jemaat. Jika Bapak Ibu bisa melihat petugas atau KRT yang selanjutnya dan renungan-renungan
bisa kita baca di grup jemaat agar kita memperhatikan bersama-sama. Dan kembali lagi kami mengingatkan bahwa persembahan bulanan adalah kewajiban kita sebagai jemaat untuk mendukung kegiatan kita di gereja kita ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekian warta jemaat pada hari ini 22 Februari 2026. Kita menyaksikan video dulu. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi, sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab, pasti kita akan kembali membuat SPT pajak penghasilan yang kita peroleh. Dan khususnya tahun ini, sistem pelaporan pajak akan menggunakan sistem yang baru, yaitu Cortex. Saat ini NPWP kita sudah terpadankan. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi, sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab, pasti kita akan kembali membuat SPT pajak penghasilan yang kita peroleh. Dan khususnya tahun ini, sistem pelaporan pajak akan menggunakan sistem yang baru, yaitu Cortex. Saat ini NPWP kita sudah terpadankan dengan NIK kita, dan juga ada kewajiban pajak yang sudah otomatis nampak di dalam sistem Cortex ini. Misalnya pajak atas bunga deposito, bahkan cashback dari online store yang tentu harus kita laporkan. Klasis Bandung melalui GKI Care Center bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha dan IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, akan mengadakan workshop Cortex dan disediakan waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak. Pastikan Anda mendaftarkan diri melalui QR Code yang tersedia agar laporan SPT pajak Anda tidak salah, untuk menghindarkan diri dari masalah yang timbul di kemudian hari. Kami nantikan kehadiran Bapak, Ibu. Segeralah mendaftarkan diri karena slot yang tersedia hanya 300 orang saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu kami mengundang jemaat berdiri. Kita mengangkat pujian Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dalam sorga siang malam, suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang ampunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana
Saudara, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Lilin Prapaskah pertama kita nyalakan sebagai panggilan untuk selalu taat dan dikuatkan untuk melawan cobaan dari iblis. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tidak terasa nih sudah masuk Prapaskah pertama. Berarti sudah saatnya kita mulai berpuasa kembali. Tema kita hari ini, Yesus dicobai iblis. Mengapa kita berpuasa? Karena Yesus pun berpuasa. Bahkan saat puasa, Yesus pun berhasil melawan godaan iblis dan tetap komit pada tugasnya di dunia ini. Kita sambut dengan KK 224 bait 1 sampai 3. Di malam gelap seram senyap, dengar ada keluhan, suara lelah penuh kesah, di titik ketakutan. Ya Bapakku, biarlah aku pastikan ku kosongkan, bila mesti dalam jerih, jangan ku kau tinggalkan. Putraku sedikit tiada noda, kini rebah karena lelah, peluhnya cabut darah. Rembulan yang tadinya terang tak tahan menyaksikan, awan pekat telah sekat sinarnya dari Tuhan. Bila kelak aku tegak di pintu kematian, deritamu ya Yesusku, pelitaku di jalan. Lepaskanlah, luputkanlah hasratku dari dunia, hidup bakal berikanlah di surgamu yang mulia.
Mari saat ini kita mengakui dosa kita secara pribadi. Ampunilah kami ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat melawan cobaan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dalam berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 145 bait 1 sampai 2. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lainnya malak menyanyi madu, diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digodok, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari saudara kita siapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa kehidupan yang terjadi, kami percaya dalam anugerah Tuhan. Maka saat ini biarlah kami juga dikuatkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus yang membimbing kami dalam setiap keadaan kami, bahkan keterbatasan kami sebagai manusia, agar semua firman Tuhan kami dengar, kami dikuatkan, bahkan mungkin kami ditegur, sehingga kami selalu menjadi manusia baru yang setia dengan firman Tuhan. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bacaan pertama menurut Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 32. Perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Semua
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut Roma 5 ayat 12 sampai 19. Bacaan kedua menurut Roma 5 ayat 12 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 4, dimulai ayat pertama. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih.
Di hari ini 22 Februari belum terlambat ya. Jadi seminggu yang lalu kita merayakan banyak perayaan. Maka hari ini saya sebutkan satu-satu. Selamat Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari. Bapak Ibu dapat coklat nggak? Waduh kesian. Ya udah nggak zaman lah ya. Biar kasih anak-anak muda aja yang kasih coklat. Lalu habis itu hari Senin sebagian kita ya, dan Selasa merayakan selamat tahun baru Imlek ya, selamat tahun baru, Gong Si Facai, Sinin Kuaile, Angpau Nalai. Ya, siapa yang masih merayakan ya? Ibu Yuli masih merayakan? Oh, enggak. Ya bagi-bagi angpau jangan lupa ya, menjadi berkat juga buat sebagian kita yang merayakan. Lalu hari Rabu kita masuk perayaan apa Bapak Ibu? Rabu Abu. Dan itu menjadi perayaan berikutnya ya oleh orang Kristen, masa raya Paskah. Dimulai bukan hari ini tapi justru Rabu Abu kemarin. Ya. Dimulai hari pertama masa raya Paskah yaitu Prapaskahnya. Nah, besokannya teman-teman dan saudara-saudara kita ya masuk bulan Ramadan ya, jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga perayaan yang berbarengan ini menjadi tanda bahwa kita punya keberagaman yang menarik ya, dan bisa dirayakan dengan sama-sama tanpa saling juga bertabrakan, dan sungguh-sungguh momen yang baik sekali menebarkan cinta kasih ya. Coklatnya mungkin enggak tapi kasih sayangnya iya. Tahun baru membagi-bagi berkat ya, dan perayaan yang cenderung mirip kalau mau saudara miripkan adalah perayaan masa raya Paskah yang diawali dengan Prapaskah dan teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan, karena ada kaitannya juga bicara soal puasa. Berikutnya boleh tayangkan. Temanya Yesus di padang gurun dicobai ya, menarik. Berikutnya, kalender kita kalau saudara lihat di sekitar bulan Februari atau Maret memang adalah agenda masa raya Paskah. Berikutnya, dan memang sangat panjang. Jadi beda dengan Natal yang pendek sekali. Masa raya Paskah itu totalnya 90 hari. Ya. 40 hari persiapan dari Rabu kemarin dan 50 hari masa sukacita. Jadi Paskah 1 Bapak Ibu datang subuh-subuh itu baru yang pertama, karena minggu depannya masih Paskah kedua dan seterusnya sampai nanti ujungnya di minggu ke-8 yaitu Pentakosta. Dan seperti itu perayaan besar untuk kita orang Kristen di seluruh dunia. Mengapa ini besar? Karena memang untuk persiapannya saja 6 minggu ya, sampai Minggu Palmarum nanti. Dan sukacitanya juga bukan 1 minggu tapi 8 minggu. Maka tetap jaga semangatnya, ditandai dengan 1 lilin dinyalakan sampai nanti 6 menandakan 6 minggu. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting saudara-saudara? Salah satunya bukan cuman Paskahnya ya. Jadi kita jangan mengenal cuman Natalnya saja tapi juga Adventnya, Paskahnya saja tapi juga Prapaskahnya, termasuk tradisi Rabu Abu. Sebagian mungkin buat kita baru atau belum pernah atau belum terbiasa, tetapi makna di balik itu sungguh dalam, termasuk hari ini. Berikutnya, bacaan kita kalau saudara perhatikan bacaan Injil yang saya baca dan teman-teman yang membaca bacaan 1 dan bacaan 2 ada yang mirip. Ini kisah Kejadian kita baca ya, betul? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Disandingkan dengan cerita Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Nah, kenapa ini mirip? Ya, kita bisa lihat di ceritanya. Berikutnya. Menurut Bapak Ibu, ya, masih ingat kan di pelajaran katekisasi nih? Kalau salah nanti katekisasi ulang semua ya.
Adam dan Hawa, manusia pertama. Dosanya itu salah siapa? Ayo. Tuh saya kasih pilihan, ada 4 pilihan. Ular, Adam, Hawa, atau apel. Ayo, salahnya siapa? Ayo cepetan. Nggak kelar-kelar khotbahnya nih. Adam dan Hawa. Hawa. Ibu-ibu mau disalahin? Nggak mau salahin bapak-bapaknya? Apel nggak salah tuh apel. Masa benda mati bisa disalahin ya? Ular nggak ada yang mau salahin ular? Hah? Iblisnya ular. Ya berarti salah ular dong. Udah mulai ragu ya, udah mulai lupa pelajarannya. Jadi salah siapa nih? Hawa. Gara-gara perempuan jadi udah ngalah lah, pasti salahnya Hawa. Ternyata saudara-saudara, kalau saudara membaca dengan seksama, salahnya siapa sebetulnya? Berikutnya, nggak ada salah siapapun. 4-4-nya kita tidak bisa menyebut salah siapa. Kenapa? Dosa itu terjadi karena apa sih Bapak Ibu? Ularnya yang menggoda, Hawanya yang tergoda oleh ular, Hawa menggoda Adam, atau mereka berdua makan apel. Nah, dosa itu yang mana sebenarnya? Ya. Mulai dari godaannya atau perbuatannya? Ya. Kalau baru godaan udah jadi dosa belum? Ya. Nah, ini yang kerap kali orang salah membaca teks Kejadian atau teks soal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kita bisa saling tuding, dan ini sangat bahaya. Biasanya kalau misalnya ya, kalau Bapak Ibu ada perampokan atau begal, saya nggak tahu di Pamankan sering kejadian apa enggak. Korbannya biasanya cewek apa cowok? Perampokan, begal, atau dihipnotis, biasanya cewek apa cowok? Cewek. Digodain. Nah, itu korbannya biasanya siapa? Yang salah siapa? Pemerkosaan misalnya. Pernah nggak Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan, kamu sih pakai roknya mini. Nah, itu benih-benih ketika semua kesalahan apapun jatuhnya ke pihak yang memancing. Hati-hati Bapak Ibu. Misalnya ya, amit-amit lah ya, anak-anak perempuan Bapak Ibu, kamu tuh makanya jangan pakai rok mini, jangan pakai, supaya nanti kamu nggak digodain. Nah, Bapak Ibu pernah nasehatin cowok-cowok yang ngegodainnya nggak? Mau ada perempuan telanjang, kalau emang bukan muhrimnya, tuh cowok nggak akan godain. Kalau nggak ada nafsu birahi yang nggak terkontrol, ya kan? Ya tapi jangan dipancing. Bapak Ibu kalau mau dipancing apapun, kalau memang otaknya bener, nggak ngeres, dosa nggak akan pernah kejadian. Ya. Sehingga hati-hati cara membaca kisah Adam dan Hawa. Poin penting yang sering terlewat buat kita semua berikutnya. Dan kamu akan apa? Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi prinsipnya itu manusia pengen menjadi seperti Allah. Kan syaratnya gampang. Lu semua boleh makan buah di taman ini asal jangan itu. Tapi teks kita mengatakan pengen jadi seperti Allah, itu yang membuat dosa. Makan apel, makan durian, makan apapun gak akan bikin dosa. Ketika nih hati dalam diri kita pengen jadi seperti Allah, maka godaan datang apapun ya, karena memang hati kita memang pengen jadi seperti Allah, jadilah dosa. Baik Adam, Hawa, ular, pohon dan sebagainya itu cuman pemantik. Nih,
yang membuat dosa. Ketika manusia pengen jadi seperti Allah, pengen tahu yang baik dan yang benar. Berikutnya, maka masuklah kita ke cerita Yesus dicobai. Ada 3 pencobaan. Batu jadi roti, loncat dari bait Allah, lalu dikasih kerajaan dunia. Biasanya pengkhotbah, pendeta mengkhotbahkan, godaannya soal apa? Biasanya batu jadi roti soal apa itu? Perut, soal makanan. Loncat itu soal apa? Keamanan, proteksi, ya. Kerajaan dunia soal apa? Harta, tahta, semua. Wah, itu kan godaan-godaan yang paling jahat dan manusia paling sering tergoda. Tapi buat saya bukan itu yang lebih penting, ya. Ada bagian yang lebih penting dari itu adalah statement justru dari si iblis di kalimat pertama sebelum digoda apa, saudara-saudara? Berikutnya, jika engkau anak Allah. Nah, ini jadi penting. Kenapa? Berikutnya, buat saya, jika engkau anak Allah, ubah. Menurut Bapak Ibu, Yesus bisa nggak? Bisa. Dan dengan itu Yesus menang sebenarnya. Nah, hari ini justru Yesus nggak ngapa-ngapain membuktikan dia anak Allah. Karena hari ini 4 hal yang mau saya katakan. Hidup itu pasti akan ada cobaan untuk menguji saudara itu mau jadi seperti Allah atau mau membuktikan bahwa Bapak Ibu itu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Jadi jangan pernah membayangkan hidup orang Kristen akan baik-baik saja, lurus-lurus aja tanpa pencobaan. Enggak mungkin. Baik cobaannya kecil maupun cobaannya besar pasti ada karena Yesus dicobai. Yang kedua, dosa itu hati-hati. Dosa itu bukan soal lu pakai roknya mini, ya, lu pakai jas rapi. Orang jas rapi, ya, atau namanya sangat Kristen, kira-kira bakal tetap tidak tergoda nggak Bapak Ibu? Sekarang yang Bapak Ibu nonton di berita yang tertangkap KPK namanya siapa? Daniel, Immanuel. Kurang Kristen apa namanya itu? Ya. Makanya besok-besok Bapak Ibu kalau ngasih nama jangan kasih nama Alkitab. Takut ekspektasi, ya, harapan sama kejadiannya beda jauh. Malu loh Bapak Ibu, yang ketangkap KPK itu namanya Immanuel tuh malu loh. Allah beserta kita ketika ada uang. Ya malu lah. Sehingga saudara-saudara ini bukan soal nama. Saudara gak bisa menggawangi, jagain diri, oh pakainya Samuel, Daniel, Immanuel. Dosa itu ketika saudara ngerasa gak cukup loh. Saya sebagai manusia, saya pengen tahu semuanya, saya pengen bisa semuanya, saya pengen raih semuanya. Yang menarik lagi, hal yang ketiga. Kira-kira saudara tahu nggak kenapa Yesus ada di padang gurun saat itu? Ayat pertama saya baca ya. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya ulang. Ini Alkitab TB2 ya. Dan di TB1 masih sama. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di sini ada Inang, Ibu Heni dan rekan-rekan yang guru. Kalimat bahasa Indonesia ini kalau Bapak Ibu terjemahkan berarti yang niat mencobai Yesus siapa sebenarnya? Ayo. Kita bisa menduga ya. Ah masa roh pengen mencobai Yesus? Tapi kalimatnya memang begitu. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Secara kalimat bahasa Indonesia ini Bapak Ibu gak usah pakai bahasa Inggris, gak usah pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Lalu Yesus dibawa.
itu mirip saya Ola dibawa oleh Yosafat ke Pamanukan. Nah berarti Ola datang ke Pamanukan karena saya bawa. Sama, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dikasih keterangan untuk bukan vacation, bukan liburan, dicobai. Nah kita mikir, ya ampun selama ini ya memang bukan iblis. Jangan salah loh Bapak Ibu, bukan iblis yang nerbangin Yesus, bukan, roh. Tapi nah kita berpikir, masa iya roh sama iblis berkomplot kong kali kong mencobai Yesus? Nah cara bacanya bukan begitu. Bagian sebelum bacaan kita yang sekarang itu adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara masih ingat ya peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Turunlah apa? Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setepatnya habis dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh. Saya mengajak saudara semua bukan menerjemahkan kalimatnya, oh untuk ngetes nih, bukan. Yang ketiga ini, kalau tes atau cobaan itu terjadi dalam hidup saudara dengan saya sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka hal yang ketiga hari ini mau saya ingatkan Bapak Ibu, cobaan seberat apapun, baik yang sifatnya fisik, sakit penyakit, harta, kejatuhan ekonomi, relasi yang buruk, perkataan yang tidak pantas dan sebagainya, saudara dengan saya menghadapinya bersama dengan Roh Kudus. Itu terjemahannya. Mengapa tidak mungkin Allah dengan sengaja mencobai saudara? Cobaan itu datangnya selalu dari siapa? Iblis. Tetapi Allah tidak meniadakan iblisnya. Allah mengingatkan dari cerita ini, kalau kamu yakin kamu sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kamu ketika menghadapi cobaan bersama Roh Kudus. That's it. Dan itulah yang membuat Yesus kuat. Bapak Ibu jangan terjemahkan lah, dia kan Tuhan Yesus pasti kuat. Cara bacanya nggak begitu. Dijelaskan soalnya 40 hari 40 malam Yesus gak makan, lapar. Nah Bapak Ibu jangan terjemahkan lagi, kan dia Tuhan, gak mungkin dia lapar. Lah tulisannya begitu, laparlah dia. Nah dalam iman kita percaya Yesus datang menjadi apa? Manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya gak makan itu apa? Lapar, nggak punya duit, itu kesel ya, stres. Ya iya. Bapak Ibu gini, kalau baca Alkitab ya, ada cerita soal Tuhan Yesus. Jangan bayangkan, dah dia kan Tuhan, maka dia begitu. Enggak begitu ceritanya. Selalu bayangkan dia serius jadi manusia. Kalau dia serius jadi manusia, dia lapar, dia emosi, maka dia marah. Bapak Ibu membaca kisah Yesus marah di mana? Bait Allah dijadikan tempat perjudian dan sebagainya. Marah. Yesus tidur ngantuk. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya? Ya ngantuk, manusia kan ngantuk. Bapak Ibu tidur apa enggak? Tidur ya, ngantuk. Tapi jangan sekarang tidurnya. Nanti ntar malam ya. Cara membaca Alkitab gitu. Yesus serius, dan karena Yesus serius di saat itu dia lapar sebagai manusia. Sebagai manusia lapar, mampu membuat perut tidak lapar lagi, dipakailah iblis. Kan engkau anak Allah, barusan dibaptis, ubah aja. Yesus nggak perlu afirmasi, Yesus itu nggak butuh pembuktian Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau Yesus berpuasa, saya mengajak Bapak Ibu semua. Tahun lalu juga sebetulnya saya sudah mengajak, ya berpuasalah, cobalah. Nah berpuasanya itu mirip berpuasa Tuhan Yesus. Tidak perlu
nggak makan sama sekali. Berpuasa Kristen itu prinsipnya adalah mencari tahu kehendak Tuhan, bukan memaksa. Paham ya? Begini berikutnya. Dari kata upawasa, bahasa Sanskerta. Cara mendekatkan diri, upa kan dekat, wasa itu yang maha kuasa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan puasa, misalnya anak saya udah belum kawin-kawin nih, supaya anak saya cepat kawin saya mau doa puasa. Salah. Aduh saya nggak kaya-kaya, saya mau doa puasa. Salah. Bapak Ibu kalau mau kaya apa? Kerja, jangan korupsi tapi ya. Malu nanti sama nama. Kalau mau dapat jodoh harus apa? Ya cari jodoh. Cari pakai aplikasi kayak hari gini. Nah, kamu kalau mau cepet kawin cari tuh download aplikasi, banyak banget, ada Tinder, ada Jodoh Kristen, semua pakai. Loh Pak, katanya doa mengatasi segala sesuatu. Iya betul kalau diimbangi dengan Tuhan, dengan mencari. Tuhan, anak saya nggak kawin-kawin nih. Ya dianya tidur nggak nyari, gimana sih? Atau memang dia nggak mau menikah, selesai. Ajak ngobrol. Bapak Ibu mau doa puasa kalau si anak memang tidak mau menikah, nggak akan pernah ketemu itu. Makanya harus ditanyakan, digumuli, didoakan, dipuasakan, dan dicari. Bapak Ibu mau kaya ya cari duit yang banyak. Nggak akan Tuhan saya mau kaya nih, ya nggak kerja nggak akan kaya, percayalah. Saya sebagai seorang pendeta bukan kenapa nggak nganjurin malah puasa sih Pak. Iya saya nganjurin puasa, tapi bukan maksudnya ada keinginan tertentu lalu kita puasa. Berikutnya, maka hati-hati jangan saudara puasa. Berikutnya, untuk tujuan yang kita mau. Misalnya nih, nanti Bapak Ibu mau kebaktian Padang. Jam 9 sampai jam 12. Aduh nih lagi musim hujan, ayo kita doa puasa. Rame-rame jam 8 malam. Supaya tidak hujan jam 9 sampai jam 12. Kira-kira benar atau salah? Wah, di tempat yang sama Bapak Ibu retret, ada segrup misalnya yang punya ladang, Tuhan kami udah lama nih gak hujan, nanti tanamannya gak tumbuh, tolong berikan hujan supaya tanaman kami tumbuh. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi malaikat dan jadi Tuhan Yesus, saudara akan mengabulkan doa yang mana? Yang gak hujan karena mau retret ya, atau petani yang udah lama gak dapat air, tempatnya sama tuh, kira-kira ngabulinnya yang mana? Ya, maka doanya bukan begitu. Tidak salah berdoanya, salah tujuannya. Lo jadi kayak gimana? Jangan lagi berdoa Tuhan supaya jangan hujan. Doanya begini, Tuhan kalau hujan, jemaat tetap ikut datang, sukacita, nggak ngomel, panitia bikin acara pilihan lain yang sama baiknya. Itu baru doanya. Jangan hujan Tuhan, 3 jam aja nggak hujan, please, nggak apa-apa kan? Ya emang Tuhan itu siapa? Siapanya kita gitu bisa diatur-atur. Kalau dia mau hujan haruslah hujan. Ya. Nah doa puasa, salahnya orang Kristen adalah ada maunya dulu, baru puasa. Salah. Ada maunya, puasanya gini, Tuhan maunya saya ini benar nggak? Nah gitu. Tuhan kalau anak saya nggak dapat jodoh, ada apa ya? Nah itu, bukan Tuhan pertemukan dia secepatnya supaya tahun ini menikah, nggak begitu caranya. Tuhan ada apa ya? Anak saya tidak menikah. Siapa tahu setelah doa saudara ditunjukkan, kamu ngobrol deh sama anak kamu. Jangan-jangan memang dia nggak mau menikah. Jangan-jangan memang dia memilih tahun depan sehingga dia nggak nyari dan nggak ngapa-ngapain. Bukan maksa Tuhan, ini tujuan saya, Tuhan tolong kasih yang saya mau, itu salah. Ini tujuan saya, Tuhan
Tuhan punya tujuan lain nggak ya? Jangan-jangan ada tujuan lain nih. Dan tujuan saya jadi nggak bener. Beri saya hikmat, itu puasa. Nah caranya gimana Bapak Ibu? Saya mau mengakhirinya begini. Berikutnya, gimana sih caranya? Kalau orang Kristen, terserah Bapak Ibu mau milih makanan atau misalnya ngopi, ngerokok misalnya, atau bahkan marah-marah. Bapak Ibu suka nggak kalau lewat sebelum tin gitu ya? Baru juga pulang gereja, tetap aja ada yang lewat tin gitu ya. Itu bisa jadi bahan puasa. Ya. Berikutnya, setelah Bapak Ibu pilih, lakukan itu selama 40 hari. Ngitungnya gimana? Harusnya kemarin, sejak Rabu Abu. Kecuali hari Minggu, puji Tuhan hari ini nggak puasa. Ya. Semua boleh dimakan, boleh ya boleh marah-marah juga lah. Ya jangan juga ya. Nah, kenapa saudara-saudara hari Minggu tidak puasa? Singkat cerita, setiap hari Minggu itu tanda kutip seolah-olah Paskah kecil. Ya, karena hari Minggu itu memang dikuduskan untuk merayakan kebangkitan Kristus. Maka nggak puasa. Nanti berakhirnya di hari Sabtu Sunyi. Ya. Nah, ketika misalnya saya mau mengurangi rokok misalnya dalam satu minggu 5 bungkus, bukan berhenti total lah jadi 2 bungkus. Berarti kan dari 5 jadi 2, tuh ada uang sisa tuh harusnya. Nah itu yang jadi berkat, sumbangin ke gereja. Jadi puasanya kita bukan soal nahan laparnya doang, bukan. Jadi berkat buat orang lain. Sembari bertanya Tuhan, kalau saya mengurangi ini, apa ya dampaknya buat saya. Nah cari tahu dengan itu. Bisa dilakukan, belum terlambat Bapak Ibu. Aduh saya gak bisa, mulai. Masih ada 36 hari lagi ya, baru 4 hari kan. Yuk kita coba ya. Kalau di tempat lain pun mereka, kalau di Sudirman ada yang puasanya tepung, jadi gak makan gorengan, gak makan semua hal yang pakai tepung, bisa juga. Saya mau puasa makan daging, jadi mau jadi makan sayur doang, boleh juga. Pak kalau batal harus diganti nggak usah ya. Karena semangat kita bukan itu, bukan buat nabung, bukan, buat cari kehendak Tuhan dan menjadi berkat, itu doang. Tuhan ampuni saya hari ini nggak kuat banget, saya harus batal puasa, nggak apa-apa. Harus diganti nggak Pak nanti di hari ke-61 ya nggak usah. Hari ini gagal ya sudah, secara manusia kita telah gagal, tapi jangan Tuhan besok saya kayaknya gagal lagi jadi udah direncanain, jangan. Diniatin puasa itu ya. Berat Bapak Ibu, tetapi percayalah di Sudirman kalau bicara rokok, saya bukan harus rokok ya Bapak-bapak. Ada loh yang benar-benar berhenti merokok. Dan dia mengaku diawali karena tradisi puasa selama masa raya Paskah. Dan saya nggak mau bilang itu gara-gara saya kan ngajak puasanya bisa apa aja, dia milih tidak merokok. Sampai sekarang dia tidak merokok. Oh harus itu enggak. Yang paling penting adalah melatih komitmen diri. Mengapa? Percayalah Bapak Ibu, ketika berpuasa godaan kan makin besar. Di situ diuji Bapak Ibu benar-benar tetap setia enggak. Berikutnya, maka hari ini saya mau mengakhiri dengan mengatakan 4 hal yang tadi. Kalau saudara terjadi pencobaan, percayalah saudara berada bersama dengan Roh Kudus, enggak akan ditinggalin. Kalau saudara menang melawan si iblis, bukan karena kuasa saudara, karena Tuhan menguatkan. Kamu jangan tergoda, ya. Kamu jangan mau diiming-imingi. Bahkan kalau hati kecil, ingat namamu Immanuel, namamu Daniel. Malu kalau kamu melakukan itu. Kalau saudara masih mendengar itu, maka saudara sebagai manusia lemah, tapi masih mau ditegur. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi buat mereka-mereka yang namanya Alkitab biah banget, tapi kemudian dia lupa sampai harus pakai rompi orange-nya KPK. Apakah sudah tidak punya lagi suara hati? Apakah roh Tuhan sudah tidak ada lagi?
atau iblisnya juga sudah terlalu kuat, saya nggak tahu. Mendingan kita ngurusin diri kita. Kuatkan roh Tuhan dalammu supaya saudara bisa melawan godaan dengan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan betapa tidak mudahnya kehidupan ini yang selalu ada kesempatan iblis untuk menggoda dan mencobai kami. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menguatkan diri kami agar apapun cobaan itu kami sungguh-sungguh melawannya. Secara manusia kami akan mudah tergoda Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami masih suka hilaf, kami suka bernegosiasi dengan iblis, kami suka menikmati itu atau malah kami terjerumus. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah saat ini kami memohon agar Roh Kudus lebih kuat lagi mengingatkan kami, menarik kami kembali untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga berusaha mengisi masa prapaskah ini dengan keyakinan untuk mencari kehendak Tuhan. Kami yang mau mencoba berpuasa, Tuhan yang bimbing agar komitmen kami, kesetiaan kami melatih kami mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan tahun baru pada hari Selasa yang lalu. Tuhan berkati agar tahun ini juga dilimpahi berkat dan rezeki yang baik. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan bulan Ramadan, yang juga melakukan hal yang sama, berpuasa. Tuhan kuatkan agar perjalanan puasa mereka sungguh terjadi dengan baik selama bulan Ramadan ini. Dan biarlah ini menjadi tanda juga Tuhan bahwa perbedaan di antara kita semua tidak menjadi penghalang untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling melaksanakan kewajiban agama kita masing-masing dengan penuh kebahagiaan tanpa harus saling merasa benar, saling menjelekkan. Maka Tuhan, biarlah setiap perayaan agama yang terjadi sungguh-sungguh berjalan dengan penuh kedamaian dan membawa sukacita bagi setiap kami yang melakukan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, pulihkan anak-anak cucu kami di dalam sekolah, di dalam kuliah. Berkati agar dapat belajar dengan baik, jauhi dari pergaulan yang tidak sehat. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang juga perjumpakan dengan pasangan yang sepadan. Mereka yang menantikan keturunan, Tuhan hadirkan sesuai waktunya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik di tengah situasi yang juga tidak mudah ini, Tuhan, kiranya ada pekerjaan yang lebih baik. Usaha dan bisnis kami, dagang kami, kiranya juga Tuhan berkati. Tidak mudah di tengah ekonomi yang juga
masih bergejolak ini, tetapi biarlah usaha dan bisnis yang kami lakukan tetap menjaga kejujuran, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan bimbing mereka yang sedang tidak baik-baik saja relasi dengan orang tua, adik kakak, mertua menantu, orang tua anak, Tuhan yang pulihkan. Sebab tidak ada yang bisa memutus persahabatan, kekeluargaan. Sebab kami punya kasih di tengah-tengahnya, dan biarlah setiap relasi yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan pulihkan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, bimbing kami, dan khususnya juga kami mau berdoa bagi kesiapan calon penatua yang baru yang akan diteguhkan nanti di bulan Maret. Tuhan yang bimbing agar mereka yang akhirnya diteguhkan sebagai pejabat gereja, yaitu penatua, mereka memakai jabatan itu untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun jemaat ini, dan berikanlah hikmat dan kerendahan hati untuk menjalankannya. Pada akhirnya kami serahkan diri kami untuk dikuatkan oleh Roh melawan setiap godaan dalam hidup kami, tanpa kami harus meniadakan atau menyangkal nama Engkau. Kuatkan kami Tuhan dan bimbing kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Sati Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar kulakukan. Hai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Lautlah terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau. Penuh dalamku, aku di dalam-Mu, Kau kerinduanku. Surya Maha Suci, biarlah cahaya-Mu hangat menyentuh wajahku. Bagai kuntum bunga bila disinari, memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar Kau berkarya dalam segalanya. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan. Kau selalu memberkati kami berupa pekerjaan kami, saudara kami yang bisa saling mengasihi, sehingga Bapa saat ini kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu.
Bapa yang baik, jika kami anak-anak-Mu masih kurang bersyukur atas segala apa yang kami terima daripada-Mu, ajari kami Bapa, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga persembahan ini, agar semuanya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Pergilah dan dalam zaman sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa meneguhkan cinta kasih dan komitmen imanmu di tengah dunia yang selalu menggodamu. Teladan Yesus Kristus kiranya juga menguatkanmu untuk menjalankan setiap usaha, puasa dan komitmen. Dan dengan kuasa Roh Kudus engkau melawan semua cobaan dan menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya.